penting untuk di mahasiswa tema global mendiskusikan bagaimana fakta-fakta itu berdasarkan konsep dasar filsafatnya. Lalu yang berikut dari diskusi ini tentu kita memulai dari isu filsafat, sebentar akan diulas oleh Pak Teker berkaitan dengan bagaimana politik identitas Hannah Arendt terjadi. Ini saya sedikit mengutip kata-kata dari Hannah Arendt. Dia mengatakan begini: sang manusia itu apolitis. Politik berlangsung di antara manusia-manusia, maka politik berada di luar manusia. Oleh karena itu tidak ada substansi politik. Lalu yang berikut juga, tentu dalam diskursus filosofis politik merupakan salah satu term yang menarik, menuntut, menukik dan licin. Menarik karena berkaitan dengan tata kelola kehidupan bersama. Komunikasi antar warga dalam membicarakan aneka persoalan dalam ruang publik. Adanya distingsi yang tegas antara yang politis dan apolitis. Di dalam yang politis ada kebebasan dan pluralitas dan diwujudkan dalam sebuah arena yaitu ruang publik. Yang apolitis ada penguasaan yang menggiring warga pada universalitas atau keseragaman. Maka dari itu tentu pada malam hari ini kita coba mendiskusikan kira-kira bagaimana sih politik identitas yang berkembang di NTT yang terus dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, lalu ini dijadikan sebagai referensi, ini dijadikan sebagai isu untuk meraup kepentingan, juga dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Sehingga sebentar Pater yang mencoba untuk mengulas bagaimana sisi politik identitas ini perspektif Hannah Arendt sendiri. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama menyimak diskusi ini sebentar. Yang pertama tentu saya persilakan kepada Pater untuk memberikan pemantik dari sisi Hannah Arendt. Baik, terima kasih ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini laptop saya. Baik, mungkin saya sambung dulu saya perkenalan sebenarnya. Jadi coba itu kan. Baik, kita sedikit orang sana. Baik, perkenalan singkat. Nama saya Peter Tan. Biasa disapa Peter dulu. Andi, teman kelas saya di Biro. Saya dari Cibal. Menyelesaikan S1 di Deloro bersama dengan Andi kelas. Kemudian saya lagi melanjutkan S2 di Jakarta. Mungkin itu perkenalan singkat. Saya sekarang tinggal di Soferdi, daerah Soferdi sambil studi. Tahun 2020 kemarin sempat ke kampus, tapi karena peraturan dari kampus yang mesti fokus ke studi, sehingga sekarang fokus di studi di Jakarta. Ambil S2 filsafat, melanjutkan S1 filsafat yang sudah diselesaikan. Jadi kita tunggu sebentar ini. Itu saya ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi pikiran tentang politik identitas. Pembicaraan tentang politik identitas ini menjadi semakin seru dan semakin heboh di ruang publik. Saya kira sudah dibarengi dengan isu atau wacana tentang populisme dan juga pasar kebenaran. Itu sejak pilkada dalam konteks nasional, pemilihan presiden 2014 dan juga 2019, dan juga pilkada DKI Jakarta itu penuh dengan isu politik identitas. Dan dalam konteks global
waktu pemilihan Trump pada tahun 2017 itu juga memantik isu populisme dan juga politik identitas. Karena itu memang pembicaraan tentang politik identitas ini satu pembicaraan yang saya kira sangat aktual, satu tema yang sangat aktual. Dan tadi saya tanya Robert tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu pernyataan dari DPRD itu, ketua DPRD, yaitu juga masuk dalam pembicaraan tentang atau wacana tentang politik identitas. Dan ini sangat dekat dengan apa yang akan saya bicarakan tentang anak Arendt juga. Ketika seorang politisi melihat warga negara itu bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai kelompok dari satu etnis atau dari satu agama, itu sudah berarti bahwa dia mengandung satu cara berpikir yang apolitis. Karena orang kalau berpikir politik itu dia punya nalar publik, dia melihat orang itu sebagai warga negara melampaui identitas partikular. Oke, baik, saya ingin menganalisis tentang politik identitas ini dari sudut pandang Hannah Arendt. Ini salah satu filsuf yang cukup terkenal, dan saya kira kita perlu tahu, apalagi kita yang bergerak di bidang politik, di bidang politik, gerakan-gerakan sosial, kita mesti tahu tentang tokoh ini. Baik, untuk presentasi ini saya tadi sebenarnya kalau ada slide belum bagus, tapi karena tidak ada maka saya ini saja. Saya akan pertama berbicara tentang biografi dan latar belakang intelektualnya supaya kita kenal tokoh ini. Bagi yang belajar filsafat pasti sudah kenal. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang kritik Hannah Arendt atas modernitas. Kemudian yang ketiga akan berbicara tentang politik sebagai ruang antara. Dan yang keempat politik identitas sebagai anti politik, atau tadi MC bilang itu apolitik. Dan yang kelima itu dari politik identitas ke politik solidaritas. Baik, ini Hannah Arendt ini, kalau kita lihat fotonya ini, begini. Ya. Jadi dia selalu foto itu, hampir semua fotonya itu dia selalu pegang rokok di tangan kirinya, ya, jepit rokok. Ini waktu dia masih mahasiswa. Mahasiswa umur 18 tahun, tapi santai pegang rokok, tapi fotonya sangat cemerlang. Baik, Hannah Arendt itu salah satu filsuf politik perempuan paling berpengaruh di abad ke-20 hingga saat ini. Jadi sebetulnya Hannah Arendt dia tidak mau disebut filsuf politik. Jadi dia menolak sebutan filsuf politik. Kenapa? Karena bagi dia antara filsafat dan politik itu dua hal yang sangat jauh, yang sangat berbeda. Ya. Jadi kalau filsafat itu dia semata-mata abstraksi atau verbalisme, tapi politik dia katakan itu satu ruang dari aktivisme. Nah, karena itu filsafat Hannah Arendt ini, filsafat politiknya itu mau menjembatani antara filsafat dan politik sekaligus, menjembatani jurang yang menganga lebar itu. Dan dia hendak memandang politik itu bukan dari kacamata filsafat yang buram. Karena itu memang filsafat Hannah Arendt itu memang sangat dekat dengan fenomenologi atau sangat dekat dengan kejadian politik sehari-hari. Nah, dia melihat politik itu bukan dari abstraksi tapi dari konteks, dari situasi nyata yang terjadi. Tokoh ini lahir di Hannah Arendt lahir tanggal 14 Oktober di 1906 itu di Hannover di Jerman, dari keluarga Yahudi, dia keturunan Yahudi. Ayahnya meninggal waktu dia masih kecil, meninggal karena sifilis. Kemudian dia mendapat perkembangan tentang politik itu dari ibunya. Ibunya juga seorang yang berminat atau membaca kejadian-kejadian politik. Kemudian pada tahun 1994 dia belajar di Universitas Heidelberg. Nah, di sana dia bertemu dengan salah satu filsuf besar yang dalam filsafat disebut sebagai raksasa para filsuf karena pemikirannya sangat sulit, yaitu Heidegger. Dia belajar di bawah bimbingan Heidegger, dan dalam perjalanan aura intelektual Heidegger itu menarik Hannah Arendt bukan secara intelektual tapi juga secara emosional. Jadi Hannah Arendt akhirnya jatuh cinta dengan Heidegger. Ya. Dan keduanya jatuh cinta, jadi Heidegger berselingkuh dengan Hannah Arendt karena waktu itu Heidegger sudah punya istri. Ya. Dan saya akan tunjukkan ada satu buku yang bagus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu Selingkuh Dua Pemikir Raksasa. Ini satu buku yang bagus, kalau teman-teman bisa pesan buku ini sangat bagus. Selingkuh antara Heidegger dengan kekasih. Yang menarik itu bukan hanya soal romantisme mereka, tapi juga bagaimana filsafat itu bergelut di sana ya, antara keduanya.
Kemudian ketika Nazisme bangkit pada tahun 1933, ya kita tahu Nazisme ya, Hitler, itu Arendt dan suaminya mengusir Paris. Jadi setelah dia selingkuh dengan Heidegger, kemudian mereka putus ya, dia putus hubungan dengan Heidegger, lalu kemudian tesis disertasi akhir dari Hannah Arendt itu diselesaikan di bawah bimbingan Karl Jasper, itu juga salah satu filsuf terkenal di dalam filsafat. Kenapa dia putus dengan Hannah Arendt? Itu gara-gara Heidegger itu dia mendukung Hitler, ya. Dia mendukung Hitler, sementara Arendt sendiri sangat anti Hitler. Ya. Karena itu keduanya pilihan politik itu akhirnya keduanya putus ya. Itu bagus sekali ya kalau ada boleh pacaran. Oke, baik, setelah itu pada tahun 1933 Arendt dan suaminya itu saya lupa namanya, tapi mereka mengungsi ke Paris karena di Jerman itu orang-orang Yahudi dikejar-kejar. Nah kemudian ketika Nazi itu berekspansi sampai ke Paris, akhirnya Arendt di sana juga tidak tenang dan kemudian dia mengungsi ke Amerika. Dan di Amerika dia mendapatkan kenyamanan, hidup sebagai warga negara yang penuh, dan di sana dia bekerja sebagai direktur dan dosen. Dia meninggal pada tahun 1975. Baik, karya-karya Hannah Arendt ini sangat banyak ya, kalau saya tunjukkan sini sangat banyak ya. Bukunya yang paling terkenal itu ada dua. Yang pertama itu sebenarnya bukunya terkenal semua, tapi yang paling terkenal itu namanya The Origins of Totalitarianism, ya, asal usul dari totalitarisme. Jadi ketika Trump menang pemilu pada tahun 2017, buku yang laku di Amerika adalah buku ini, ya, The Origins of Totalitarianism, karena ada hubungan dengan Trumpisme. Kemudian buku yang berikutnya yang mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa baca, itu Eichmann in Jerusalem. Kalau The Origins of Totalitarianism ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sementara di Eichmann in Jerusalem ini belum. Ya. Eichmann ini salah satu tokoh, saya jelaskan sedikit di sini. Eichmann ini salah satu tokoh Nazi yang sangat berperan besar dalam pembasmian orang-orang Yahudi, ya, pada Perang Dunia Kedua. Nah di dalam buku ini Arendt berusaha untuk mengurai apa yang disebut dengan banalitas kejahatan. Jadi banalitas itu semacam kedangkalan dari kejahatan. Jadi orang melakukan kejahatan itu bukan karena dia punya nafsu untuk membunuh atau menjagal, tapi karena semata-mata orang tidak berpikir. Ya. Sehingga orang yang jahat, teroris yang kita lihat itu orang biasa ya. Bahkan orang memberi kesaksian itu dia itu kan tidak sangka dia teroris, padahal dia bergaul dengan masyarakat. Nah Arendt berusaha untuk menyingkap hal semacam itu di dalam bukunya. Dia katakan orang yang baik, orang yang rajin berdoa, itu bisa saja dia melakukan kejahatan yang sangat kecil kalau dia tidak berpikir. Jadi mungkin menarik kalau teman-teman bisa waktu sebaca. Oke, ini tadi buku yang saya maksud kalau teman-teman mau baca soal perselingkuhan Heidegger dengan Hannah Arendt, nanti bisa pesan di shop, itu sudah ada. Oke, baik teman-teman, saya masuk pada bagian yang pertama ya, soal kritik Arendt atas modernitas. Ya. Kenapa Arendt kritik modernitas? Karena totalitarisme yang menyebabkan begitu banyak orang Yahudi dibunuh pada Perang Dunia Kedua, itu sekitar 6 juta orang, itu bagi Arendt itu asal usulnya adalah modernitas. Ya. Sebelumnya tidak pernah dikenal totalitarisme dalam sejarah politik. Ya. Jadi totalitarisme itu satu fenomena yang khas, hanya muncul di zaman modern. Baik, sekarang kita lihat sedikit modernitas itu apa. Ya, kita sudah tahu ya, dari bahasa Latin moderna itu artinya saat ini, atau bisa juga artinya kebaruan, atau bisa juga kesadaran baru. Jadi ciri dari modernitas itu ya ada kemajuan, ada revolusi, ada kebebasan, ada hak asasi manusia. Kita turun ke jalan memperjuangkan hak-hak, itu bagian dari kesadaran modern. Egalitarianisme, kemudian pada masa modern juga konsep negara modern itu muncul ya, menggantikan teokrasi di abad pertengahan ya. Pemimpinan politik yang didasarkan pada teologi ya, atau Tuhan sebagai pemberi validitas dari sebuah pemimpinan politik, menggantikan itu. Konsep masyarakat sipil juga itu menggantikan konsep masyarakat feodal di zaman pertengahan ya. Masyarakat feodal abad pertengahan itu sangat kuat, tapi di zaman modern kita sebut masyarakat sipil ya, bukan masyarakat feodal. Baik, tapi kalau kita lihat zaman modern ini sangat ambivalen ya. Jadi satu sisi dia mengutamakan kemajuan, egalitarianisme HAM, tapi di sisi lain justru kejahatan terhadap kemanusiaan itu paling banyak dan paling besar dalam skala masif itu muncul
pada masa modern. Ya. Kita ingat misalnya Pol Pot, ya, itu rezim Pol Pot di Kamboja itu dia membunuh sekitar 25% dari masyarakat Kamboja waktu itu tahun 1975. Ya. Itu sekitar 3 juta orang dibunuh, ya, oleh rezim Pol Pot. Kemudian sebelum rezim Pol Pot itu Nazi, ya, yang dianalisis oleh Harel, itu 6 juta orang Yahudi itu dibantai pada saat perang dunia kedua. Nah, kita belum terlalu jauh dari Orde Baru, itu tahun 1916 itu tak terhitung begitu banyak orang yang dibunuh karena diduga sebagai PKI. Isu PKI itu dimainkan. Jadi itu semua adalah gejala khas modernitas. Jadi ada ambivalensi. Baik, nah sekarang kita bertanya, mengapa justru hal-hal semacam ini justru muncul di abad modern yang ditandai dengan rasionalitas dan universalisme HAM, ya, hak asasi manusia. Nah, Arendt dia berusaha untuk menyingkap pertanyaan ini, ya, memberikan penjelasan. Dia katakan bahwa hal itu muncul dari apa yang disebut dengan patologi atau penyakit di masyarakat modern, yaitu perasaan ditinggalkan. Ya. Jadi perasaan ditinggalkan, atau bisa disebut juga dengan alienasi, keterasingan, kesepian. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perasaan ditinggalkan? Jadi Arendt melihat bahwa di zaman modern ketika orang beralih dari zaman abad pertengahan, itu orang mengalami apa yang disebut dengan ketercerabutan dari identitas-identitas partikular, ya, di zaman modern. Jadi misalnya orang tercerabut dari tradisi, orang tercerabut dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan, orang tercerabut dari institusi-institusi tradisional, orang tercerabut. Nah, di sisi yang lain, orang belum siap untuk beradaptasi dengan perubahan gaya hidup di zaman modern. Nah, ini menghasilkan massa atau individu yang mengambang. Di satu sisi mereka tidak beradaptasi dengan masyarakat modern, tuntutan modern. Di sisi yang lain, mereka tercerabut dari akar mereka dari komunitas-komunitas tradisional, kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan akhirnya mereka mengalami satu perasaan keterasingan, kesepian, tidak punya akar, sekaligus juga tidak mampu untuk beradaptasi dengan gaya hidup modern. Maka mereka mengalami sebuah keterasingan atau kesepian. Nah, menurut Arendt, ketika manusia berada dalam posisi seperti itu, maka muncul komunitas primordial. Ya. Komunitas primordial itu komunitas politik yang berusaha untuk mencari akarnya pada kategori ras atau kategori bangsa. Nah, komunitas primordial yang dimaksud itu adalah Nazi dan fasisme. Ya, dua. Nazi dan fasisme. Jadi, kalau kita menyebut fasisme atau Nazi, itu adalah satu komunitas politik yang dibangun di atas dasar ras. Ya. Yang dibangun di atas ras. Jadi mereka berusaha untuk menggunakan ras sebagai satu kategori utama politik. Nah, muncullah istilah yang disebut dengan antisemitisme. Kita sudah dengar istilah itu, ya, dalam perang antara Israel dan Yahudi kemarin. Itu istilah ini muncul lagi, antisemitisme dan totalitarisme. Nah, kita lihat sedikit antisemitisme ini, ya, karena ini salah satu pembahasan penting dari buku Arendt ini, ya, The Origin of Totalitarianism. Baik, antisemitisme kita dengar sebenarnya kata ini membagi pengetahuan. Kata Semitik itu sebenarnya kalau kita rajin baca kitab suci, asalnya dari kitab suci, ya. Jadi itu keturunan Nabi Nuh, ada 3 putra Nabi Nuh dan salah satunya adalah Sem, ya, namanya adalah Sem. Dan Sem kemudian menurunkan Abraham dan kemudian Ishak, baru kemudian dibagi 2, ya, Ishak melahirkan Yakub dan Esau, ya. Jadi itulah seperti itu. Jadi menurut arti kata Semitik itu sebenarnya menunjuk kepada bangsa-bangsa Yahudi dan Arab, ya. Jadi Arab itu juga sebenarnya masuk dalam bangsa Semitik sebenarnya, dilihat dari keturunan. Nah, kemudian di Eropa kata Semitik ini itu dijadikan sebagai satu propaganda politik, menjadi kebencian terhadap orang-orang Yahudi, sehingga disebut dengan antisemitisme, ya. Jadi kalau antisemitisme itu munculnya bukan dari Timur Tengah tapi dari Eropa, ya. Munculnya dari Eropa. Saya kira salah seorang wartawan Jerman waktu itu yang memunculkan istilah antisemitisme. Ya. Dan kalau kita sebut antisemitisme itu sudah berkaitan dengan propaganda politik. Nah, antisemitisme ini propaganda politik keras, ya. Propaganda politik keras yang dimainkan oleh Nazisme waktu itu, ya, oleh Hitler pada saat perang dunia.
Dan antisemitisme itu mengusung 4 ideologi, ya. 4 ideologi. Ideologi itu kita tahu ya, ideologi itu satu ajaran atau satu prinsip yang orang pegang itu sekuat-kuatnya, ya. Itu ideologi, ya. Jadi orang yakin itu hidupnya itu sendiri adalah sebuah ideologi, ya. Jadi dia hidupnya itu dikontrol atau ditentukan oleh ideologi. Maka orang bisa berkorban berdarah-darah untuk memperjuangkan sebuah ideologi, karena dia yakin itu adalah bagian dari itu. Baik, ada 4 ideologi itu. Yang pertama ada 3 ya di sini. Yang pertama keunggulan ras, ideologi keunggulan ras. Jadi Nazisme itu dia katakan bahwa ras yang paling unggul di Jerman itu adalah ras Arya atau bangsa Jerman sendiri. Ya. Sementara bangsa Yahudi itu dikatakan sebagai subhuman. Subhuman artinya dia bukanlah manusia, ya. Dia bukanlah manusia. Karena itu membunuh orang-orang yang bukan manusia atau di luar kelompok manusia itu sesuatu hal yang bukan saja biasa-biasa saja, tapi juga bisa dianggap mulia. Ya. Jadi orang Yahudi ditempatkan sebagai inferior di bawah ras Jerman. Kemudian yang kedua, perfeksionisme. Itu ada istilahnya Führer. Kalau kita buka buku-buku tentang Nazisme ada istilahnya Führer. Bahasa Jerman itu artinya itu semacam maha kuasa. Jadi Hitler itu dipandang sebagai orang yang sangat maha kuasa, ya. Dan karena itu bahwa kritik terhadap Nazi, kritik terhadap Hitler itu sangat berbahaya. Jadi semua pegawai-pegawai Nazi itu tunduk di bawah Hitler, lalu menganggap Hitler itu sebagai Führer. Kemudian yang ketiga itu pemusnahan musuh-musuh terbesar Jerman. Itu ideologi yang ketiga, ya. Ini yang disebut dengan dalam bahasanya Arendt itu imperialisme, ya. Jadi sebenarnya Nazisme waktu itu dia bukan hanya mau menguasai orang Yahudi di Jerman, tapi dia mau menguasai seluruh dunia sebenarnya. Jadi ideologinya itu dia mau menguasai seluruh dunia, lintas negara sebenarnya, ya. Menjadikan semua dunia itu sebagai sebagai satu kumpulan atau massa yang berada di bawah kekuasaan tunggal itu. Baik, nah sekarang kita lihat tentang dari puncak dari antisemitisme dan imperialisme dalam pembahasan Arendt itu adalah totalitarisme. Jadi kalau kita baca buku ini, The Origin of Totalitarianism, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu ada 3 dalam buku ini, ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama tadi antisemitisme, yang kedua itu imperialisme, dan yang ketiga itu totalitarisme. Nah, apa yang dimaksudkan dengan totalitarisme? Totalitarisme ini adalah artinya menghilangkan perbedaan dan keunikan manusia atau menyamaratakan manusia. Nah, karena itu totalitarisme itu disebut sebagai lenyapnya ruang antara, ya. Lenyapnya ruang antara. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ruang antara ini? Ya? Ruang antara itu adalah satu ruang yang terbentang di antara aku dan kamu, ya, katakanlah begitu. Kalau tidak ada ruang antara, maka tidak ada kebebasan. Kalau kita dianggap bahwa kita ini adalah orang yang punya satu pemahaman tunggal, atau kalau kita ini adalah sama dalam segala hal, maka komunikasi tidak perlu, ya? Dan itu adalah kekhususan dari sebuah rezim totaliter. Rezim totaliter itu berusaha untuk menyatukan semua orang di bawah satu asas tunggal, di bawah sebuah kesamaan. Maka orang tidak bisa bergerak di luar apa yang menjadi kesamaan total itu, tidak bisa. Maka di situ pasti tidak ada komunikasi. Di situ hanya ada represi. Nah, itu yang mau dikritik Arendt. Jadi totalitarisme itu hilangnya atau lenyapnya ruang antara itu, ya. Dan bagi dia, laboratorium dari totalitarisme itu adalah kamp konsentrasi. Ya, kita dengar istilah itu, ya. Kamp konsentrasi itu kamp konsentrasi satu kamp penampungan. Jadi semua orang Yahudi dan lawan-lawan politik Nazi itu dimasukkan ke dalam kamp itu. Tapi sebenarnya dia lebih dari sekadar tempat penampungan. Di situ terjadi pembunuhan besar-besaran. Ya, orang Yahudi itu dimasukkan ke dalam satu ruangan, baru pakai gas beracun, semuanya mati dalam hitungan detik. Berapa juta orang mati dalam hitungan detik. Dan di kamp konsentrasi itu sendiri juga, sebelum orang dibunuh itu orang itu diindoktrinasi sampai dia melupakan dunianya yang sesungguhnya. Sehingga ada orang-orang Yahudi yang luput dari kamp konsentrasi, tapi sepanjang hidupnya dia bungkam, tidak bisa berbicara tentang Nazi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak percaya bahwa dia hidup di dalam menghadapi situasi semacam itu. Jadi orang merasa benar-benar terjerat. Jadi ada satu semacam penelanjangan moralitas secara total, ya. Jadi orang merasa bukan dirinya lagi, ya. Dan itu terjadi dalam konsentrasi, pembunuhan karakter. Baik, dia katakan tentang totalitarisme ini, ya, ini kata-kata Arendt sendiri.
Di dalam ideologi totaliter Nazi, individualitas atau apapun yang membedakan satu orang dengan yang lain tidak bisa ditolerir. Ya. Selama tidak semua manusia dibuat sama, maka cita-cita rejim totaliter belum tercapai. Ya. Jadi totalitarisme itu dia bukan hanya menguasai massa dalam kumpulan besar, tapi juga dia menguasai individualitas kita itu dalam segala privasinya. Ya. Jadi dia menguasai pikiran orang, bukan hanya orang secara fisik, tapi juga dia bisa menguasai pikiran orang, bahkan menguasai suara hati orang. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita takut untuk berpikir, itu berarti gejala dari rejim totaliter itu sudah ada. Ya. Kalau misalnya kamu mau menulis sesuatu di Facebook, atau kamu berpikir tentang sesuatu yang di luar dari pikiran banyak orang, kan kamu takut atau kita takut, itu berarti bahwa benih dari rejim totaliter itu sudah ada. Jadi itu ya, kalau kita mengalami hal seperti itu sekarang, itu berarti bahwa negara ini sebenarnya sudah ada benih rejim totaliter. Ya. Karena totalitarisme itu dia menguasai orang sampai kepada hal yang paling privat, yaitu individualitas. Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berekspresi, cara kita mengolah suara hati kita, suara hati kita sudah bisa ditentukan. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, kalau kita takut berpikir, berarti itu berarti rejim totaliter sedang, benih rejim totaliter itu sedang ada. Ya. Oke, baik, yang berikut. Kita lihat yang ketiga, poin yang ketiga yang saya mau ngomong itu tentang konsep Arendt tentang politik sebagai ruang antara. Ya. Jadi tadi kalau dia katakan totalitarisme itu sebagai lenyapnya ruang antara, nah sekarang dia merumuskan politik sebagai ruang antara. Nah sebelum saya lanjut, saya mengatakan begini ya. Jadi Arendt itu, kenapa dia berbeda dari para filsuf lain, bahkan dari gurunya Heidegger? Karena dia berbicara tentang politik itu dari pengalamannya sendiri ya. Pengalaman dia sebagai korban, dia mengalami diusir dari Jerman, didesak dari Jerman, di Paris, dan kemudian lari ke Amerika. Jadi dia menganalisis politik itu dari kejadian nyata ya. Karena itu dia berbeda dengan filsuf lain. Nah, cara Arendt memandang politik dan kekuasaan itu adalah perspektif korban ya. Karena dia adalah korban, maka dia memandang politik dan kekuasaan itu dari perspektif korban ya. Karena itu sangat unik. Baik, dia katakan begini, politik tadi sudah dibicarakan oleh Robert. Politik itu berlangsung di antara manusia, maka politik berada di luar manusia. Jadi di sini kata di antara dan kata di luar itu sangat penting ya, untuk mendefinisikan politik. Kata di antara dan di luar. Artinya apa? Artinya bagi Arendt, politik itu tidak ada di dalam diri manusia ya. Politik itu terjadi di luar diri manusia. Politik itu terjadi di antara manusia. Nah, apa maksudnya? Kita selalu katakan bahwa politik itu, pembicaraan tentang politik, bahkan dalam filsafat itu berakar pada konsep Aristoteles ya. Aristoteles katakan manusia itu adalah zon politikon. Zon politikon artinya binatang politik atau binatang yang berpolitik ya. Bukan politik dengan kebinatangan, bukannya, tapi binatang yang berpolitik. Nah, bagi Aristoteles, zon politikan itu sama dengan animal sosialis. Jadi bagi Aristoteles itu makhluk politik itu ya sama dengan makhluk sosial. Kenapa? Karena memang kedua-duanya itu adalah keniscayaan alamiah. Apa artinya keniscayaan alamiah? Artinya kedua-duanya itu adalah bagian dari kodrat manusia. Jadi bagi Aristoteles itu makhluk politik itu adalah bagian dari kodrat kita. Ketika kita lahir, kita sudah disebut sebagai makhluk politik. Maka pada Aristoteles, politik itu dianggap sebagai ada di dalam diri manusia. Itu adalah bagian dari kodrat manusia. Nah, Arendt dia menentang itu, ya. Arendt katakan bahwa bukan, politik itu bukan bagian dari kodrat manusia. Animal sosialis, manusia sebagai makhluk sosial ya, kita adalah kodratnya adalah makhluk sosial. Tapi politik bukan bagian dari kodrat manusia. Ya. Politik itu terjadi baru di dalam ruang publik, baru di dalam komunikasi dengan orang lain, baru di dalam kebebasan, itu baru terjadi politik. Karena tidak katakan politik itu berlangsung di luar manusia, bukan di dalam manusia. Politik itu hanya terjadi ketika kita berkomunikasi. Politik itu terjadi ketika kita bersosialisasi. Politik itu terjadi ketika kita berkumpul seperti malam ini. Itu baru namanya politik. Selama orang tidak melakukan seperti itu, dia bukanlah makhluk politik. Ya, itu konsep penting menarik. Nah, dia katakan bahwa manusia tidak dilahirkan secara sama. Baru di dalam politik, manusia itu menjadi sama atau sejajar. Jadi satu pernyataan penting. Manusia dilahirkan secara tidak sama, baru di dalam politik manusia menjadi sama atau sejajar. Nah, apa maksudnya? Maksudnya teman-teman,
kita lahir itu di dalam komunitas yang berbeda-beda, di dalam latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kita lahir di dalam satu cara pandang kultur yang berbeda-beda, di dalam satu tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Nah, kita menjadi sama baru di dalam politik. Artinya apa? Ketika orang masuk ruang publik, kita sama-sama berada sebagai warga negara, terlepas dari komunitas kita masing-masing, ya, terlepas dari mana kita berasal. Karena yang berlangsung di ruang publik menurut Aren itu adalah kemampuan kita untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk beradu argumen. Nah, di situ kita setara, ya. Baru di situ kita setara. Kita boleh berangkat dari komunitas kita masing-masing berbeda, tapi di dalam politik baru kita menjadi sama sejajar, ya. Baik. Nah, sehingga Aren di sini dia katakan bahwa politik itu juga karena dia berlangsung di antara manusia, antara aku dan kamu itu. Dia katakan politik itu hanya terjadi di ruang publik. Ya, sebetulnya definisi ruang publik ini ya satu istilah yang baru dimunculkan oleh Habermas kalau saya tidak salah, atau mungkin John Rawls, definisi politik keadilan. Itu ketika di Jerman, di Prancis itu orang mulai bicara politik itu di kafe-kafe, ya. Orang mulai bicara politik itu di tempat-tempat minum, kemudian bahkan di pubs, orang bicara politik di pubs. Nah, itu definisi baru tentang ruang politik itu, ruang publik itu menjadi muncul, ya. Jadi ruang-ruang semacam itu menjadi ruang publik sekarang. Jadi ruang publik itu bukan lagi istana, tapi ruang publik itu ada di kafe-kafe, ada di pubs ketika orang bicara tentang politik. Atau tempat seperti ini, ini satu ruang politik, ruang publik. Baik. Nah, konsep ruang publik ini berangkat dari Aristoteles, ya. Aristoteles itu dia satu langkah maju dari Plato, ya. Plato katakan politik itu negara itu adalah super keluarga. Itu bagi Plato, ya. Negara itu semacam super keluarga. Tapi bagi Aristoteles dia sudah membedakan antara oikos dengan polis, ya. Tidak sebenarnya itu, ya. Oikos itu artinya rumah tangga, mungkin ada kata ekonomi, ya, dari kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga. Sedangkan polis itu adalah negara kota. Di dalam oikos, di dalam rumah tangga itu yang terjadi itu adalah hubungan penguasaan, ya. Jadi suami menguasai istri, istri menguasai budak, budak menguasai kerbau, kerbau menguasai rumput, ya. Jadi dalam oikos itu yang terjadi adalah hubungan penguasaan, menguasai dan dikuasai. Sementara di dalam polis menurut Aristoteles itu bukan lagi hubungan penguasa, tetapi hubungan sebagai warga negara. Jadi orang berbicara. Tempat-tempat di Yunani dulu itu pasar, agora itu menjadi satu tempat di mana orang berdebat, ya. Orang berdebat tentang isu-isu publik. Jadi itu bayangkan, ya, dulu itu abad Yunani itu waktu itu masih jauh dari kita, ya, tapi orang sudah punya kesadaran publik, sudah bicara di pasar. Walaupun memang pada masa itu saya kira konsep polis dari Aristoteles itu masih bersifat diskriminatif, karena menurut dia yang berhak untuk berdebat di ruang publik itu hanya laki-laki dewasa yang bebas, sementara budak atau perempuan anak-anak gitu, ya. Tapi bahwa konsep benihnya sudah ada. Nah, pada Aren dia mengangkat kategori empiris dari oikos dan polis ini itu ke taraf abstraksi. Kategori empiris maksudnya kalau dalam Aristoteles itu oikos itu maksudnya memang rumah tangga dalam arti empiris, ya. Polis itu juga dalam arti tempat dalam arti empiris. Nah, pada Aren dia mengangkat itu menjadi definisi antara ruang publik dan ruang privat dengan kategori abstraksi, ya. Jadi itu berhubungan dengan model sosialisasi dan tema pembicaraan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya, saya ambil contoh. Misalnya di ruang DPR, anggota-anggota DPR itu tidak berbicara tentang korupsi, tapi sibuk berdebat tentang rasa ayam panggang, atau sibuk berdebat tentang kecantikan para artis. Jadi mereka berdebat di parlemen, tapi yang mereka perdebatkan itu adalah rasa ayam panggang atau juga kecantikan para artis. Nah, kita lihat di sini, walaupun parlemen itu adalah ruang publik dari segi tempatnya, empirisnya, tapi tema sosialisasinya, tema pembicaraan itu sangat privat. Maka bagi Aren itu adalah ruang privat, bukan ruang publik. Ketika orang berbicara tentang hal privat di ruang publik, ketika orang mulai menyingkap hal privat orang di ruang publik, maka itu bukan ruang publik lagi, itu adalah ruang privat. Jadi bukan kategori tempat, tapi tema pembicaraan. Nah, kita malam ini, ya, ini bisa disebut sebagai ruang privat, ya, karena ini milik PM Kri. Jadi tidak semua orang bebas masuk ke sini, kan. Nah, maka kita katakan dari segi empiris ini adalah ruang privat. Tapi malam ini kita berbicara tentang warga negara, kita berbicara tentang politik identitas, kita berbicara tentang keadilan, kebebasan. Maka
kategori empiris ini dilampaui oleh tema pembicaraan kita, maka ruang ini sekarang ini menjadi ruang publik. Karena kita berbicara tentang hal-hal publik, isu-isu publik. Nah itu ya, jadi Arendt bedakan itu ya. Dia kategori ruang publik, ruang privat dia angkat ke taraf yang lebih maju. Ya. Baik, oke. Sekarang kita lanjut sedikit. Nah, politik sebagai ruang antara ya. Jadi dia katakan bahwa politik itu adalah urusan publik. Politik itu adalah urusan publik. Imajinasi, paradigma, keputusan, dan kebijakan itu harus netral dari ikatan perasaan, kesukuan, darah, agama, dan identitas primordial. Jadi cara pandang kita itu dikatakan politis kalau kita punya pandangan yang bersifat publik, terlepas dari isu-isu yang bersifat publik. Nah, ketika seorang politisi mengatakan para demonstrasi yang datang ini adalah pasti dari agama A, pasti dari etnis B, maka itu berarti bahwa dia kekurangan nalar publik, ya, krisis nalar publik. Artinya paradigmanya, imajinasinya itu terperangkap di dalam kategori identitas partikular, maka dia kekurangan imajinasi publik, kekurangan nalar publik sebagai warga negara, bahkan nalar publik sebagai politisi. Ya. Jadi politik itu urusan publik bagi Arendt. Ya. Politik itu bukan super keluarga, super ras, super darat, super suku. Ya. Kita sekarang ini berjuang supaya menentang Indonesia jangan dijadikan sebagai negara agama. Kenapa? Karena memang ini kesadaran politik semacam ini. Kita melihat negara itu adalah milik semua orang, bukan milik salah satu warga, milik salah satu partai atau milik salah satu keluarga. Kita juga sekarang ini misalnya mengkritik kecenderungan politik keluarga di dalam partai-partai. Semua itu bertentangan dengan politik sebagai ruang antara dalam konteks pemikiran Hannah Arendt. Ya, baik. Selanjutnya nanti yang lain kita diskusikan. Oke, baik. Dia katakan di sini politik adalah pemakaian nalar publik, ya, bukan nalar privat sebagai warga negara. Itu sudah jelas tadi. Kalau teman-teman nanti mau baca atau mau mengerti dengan baik tentang nalar publik, ini konsep nalar publik. Ini bukan konsep dari Arendt, ini konsep dari Rawls dalam salah satu kuliahnya tentang keadilan. Bisa baca buku saya, bisa dipesan di dalam saya promosi buku dari bukunya ini ya, Agama Minus Nalar. Nanti teman-teman bisa pesan di dalam. Saya bicara banyak tentang nalar publik. Baik, nah sekarang nalar publik ini menurut Hannah Arendt itu adalah komunikasi, ya. Jadi ketika kita masuk ruang publik, kita berkomunikasi dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan, ya. Hidup secara politis berarti segala persoalan diatur dengan sarana kata-kata, tidak melalui kekerasan, paksaan, dan manipulasi, ya. Itu kata-kata Arendt sendiri. Jadi nalar publik, singkatnya itu nalar publik itu adalah nalar yang telanjang, ya. Telanjang itu maksudnya apa? Makanya kalau kita mau berbicara di ruang publik, itu berarti kita siap dibantah, ya. Kalau kita mau menulis sesuatu di media sosial misalnya, dan media sosial kita itu terhubung dengan begitu banyak orang, maka itu berarti kita mau siap untuk dibantah. Pemikiran kita, kata-kata kita itu siap untuk dibantah. Nah itu baru namanya kita memiliki nalar. Kalau tidak mau dibantah, ya berdoa saja. Karena hanya doa yang tidak mungkin dibantah, kan? Atau ada orang yang membantah doa? Tidak ada, ya. Jadi kalau tidak mau dibantah, ya berdoa saja. Oke, baik teman-teman. Nah bagian yang berikut, nah ini salah satu hal yang penting dari Arendt. Itu kalau kita lihat di sini, di bagian bawah sini. Ini sebenarnya teori tindakan Hannah Arendt, ya. Teori tindakannya. Itu disebut dengan, yang belajar filsafat pasti tahu, itu Andi juga pasti tahu. Itu vita activa, ya. Jadi vita activa itu salah satu kegiatan tindakan manusia yang dia katakan yang pertama itu adalah kerja. Kerja di sini labor, ya. Kerja menurut dia itu satu aktivitas yang berlangsung dalam keniscayaan alamiah. Artinya orang bekerja itu karena ada kebutuhan, ada hasrat. Misalnya orang bekerja karena dia mau makan, ya. Itu adalah hasrat alamiah manusia. Karena itu menurut dia kerja itu berlangsung terus menerus, ya. Karena itu adalah keniscayaan alamiah. Nah kemudian dia katakan karya. Bagian yang kedua itu adalah karya. Jadi di sini ini adalah salah satu karya ini sangat khas di dunia modern, industrialisasi, ya. Jadi dalam karya itu orang sudah menghasilkan sesuatu, tapi menghasilkan sesuatu itu dengan bantuan mesin, menghasilkan sesuatu dengan bantuan teknologi. Jadi di situ menurut Arendt itu manusia juga belum bebas sepenuhnya, ya.
Karena dia bekerja itu bukan sebagai ekspresi dari dirinya sebagai manusia, tapi itu diperantari oleh mesin. Maka Marx mereka yang kritik kapitalisme itu dari segi itu ya. Kapitalisme itu membuat manusia kehilangan eksistensinya karena itu, karena dikuasai oleh mesin. Maka bagi Arendt, karya itu bukan bagian dari kebebasan. Dua bagian ini menurut Arendt itu bukan bagian dari bukan bagian dari manusia yang otentik yang bebas. Mengapa? Karena di dalam kerja kita berada di bawah kekuasaan keniscayaan alamiah ya. Kita misalnya tidak bisa memilih, kita tidak makan, bisa. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus tunduk pada keniscayaan alamiah untuk makan, nanti kita harus kerja. Itu, kita tidak bisa bebas untuk memilih saya tidak makan, tidak bisa kan? Tidak ada manusia yang tidak bisa makan. Ya. Kemudian karena itu tidak bebas ya. Kemudian yang di dalam karya dia katakan bahwa di dalam karya itu manusia itu hanya semata-mata dijadikan sebagai fungsi dari sebuah sistem untuk sebuah tujuan. Ya. Manusia itu semacam menjadi mesin dari salah satu sistem untuk tujuan tertentu. Nah ini yang dia lihat dalam tragedi-tragedi di abad modern, Perang Dunia Kedua, kemudian pemusnahan massal dan lain sebagainya. Karena manusia itu hanya dijadikan sebagai mesin untuk sebuah tujuan. Manusia diperalat ya, untuk sebuah tujuan. Nah yang terakhir ini dia katakan ideal dari manusia politik itu adalah ada pada tindakan. Ya. Ya, tindakan. Idealnya itu ada pada tindakan. Kenapa? Karena di dalam tindakan itu orang terlepas dari dua ini ya. Orang mengekspresi dirinya sebagai manusia yang bebas secara spontan. Ya. Orang mengekspresi dirinya dalam komunikasi yang bebas, dalam komunikasi yang kritis. Karena itu menurut dia politik itu baru muncul di sini. Ya. Selama manusia bertindak, artinya dalam kebebasan, dalam nalar kritisnya, dalam kesetaraan komunikasi, maka dia sudah menjadi manusia politis. Ya. Maka kita malam ini kita berbicara tentang politik dan lain sebagainya, itu berarti kita sudah menjadi manusia yang bertindak. Oke, nah sekarang ini bagian yang inti. Saya ingin melihat sedikit berdasarkan tadi semua teori dan lain sebagainya, itu melihat sedikit tentang politik identitas sebagai politik. Ya. Saya masih punya waktu kan? Oke, baik ya. Jadi harap teman-teman tidak capek ya. Oke, baik. Politik identitas sebagai anti politik, atau tadi Robert bilang itu sebagai apolitik. Ya. Baik, kita lihat di sini. Saya katakan bahwa politik identitas itu baru muncul di abad modern, terutama ketika liberalisme makin kuat. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa teman-teman politik identitas itu di satu sisi kita melihat politik identitas itu semacam pertentangan dari nalar liberal ya. Tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa politik identitas itu adalah produk dari liberalisme sebenarnya. Jadi politik identitas itu adalah produk dari liberalisme. Mengapa? Ya. Ketika nalar liberal menekankan hak individu daripada tujuan bersama, atau ketika nalar liberal mengedepankan apa yang dinamakan dengan kepentingan individual, maka ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk melawan arus itu dengan cara kembali ke komunitas-komunitas tradisional. Ya. Jadi gerak dari nalar progres liberal itu ditantang bukan dengan sebuah wacana baru yang sifatnya progresif juga, tapi ditantang dengan satu nalar yang bersifat konservatif, kembali ke belakang ya. Jadi pemakaian politik identitas dalam arti sebenarnya dia sebetulnya satu gerakan perlawanan terhadap liberalisme ini. Atau dengan lain dia dalam arti itu dia merupakan produk dari liberalisme. Itu sama dengan konservatisme. Ya. Konservatisme itu satu gejala yang sangat modern ya, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kenapa? Karena dalam abad modern atau bahkan sekarang abad ke-21 ini, itu kita menjadi progresif di dalam segala hal. Ya. Modernitas membuat kita menjadi progresif. Ya. Nah ketika progresivisme itu menguasai ruang publik abad ke-21, maka orang berusaha untuk melawan itu dengan sebuah konservatisme. Kembali ke komunitas-komunitas religius, kembali ke akar ajaran agamanya. Orang kembali ke kitab suci, menafsir kitab suci secara harafiah. Ya. Karena mereka tidak menemukan kepastian di dalam sebuah progresivitas, tidak menemukan sebuah kepastian di dalam kemajuan. Karena itu mereka kembali ke akar-akar tradisional, akar-akar yang bersifat pasti. Ya. Memberikan kepastian. Jadi itu ya teman-teman, supaya kita mengerti sedikit latar belakang politik identitas ini. Dan bagi Arendt dia katakan bahwa politik identitas ini ada hubungan dengan ketercerabutan manusia dari dunia sosial. Tadi seperti yang saya sudah katakan dia, ya, ketercerabutan manusia dari dunia sosial. Artinya nalar liberal dalam dunia modern itu mengatakan manusia itu sebagai semacam dia melampaui identitasnya sendiri ya. Jadi
dia Aren katakan itu manusia seperti atom pucat yang mengambang. Jadi orang yang netral dari identitas dari komunitas-komunitas tradisional. Tapi ingat bahwa bagi Aren yang menjadi persoalan itu bukanlah identitas tapi pluralitas, ya. Jadi Aren katakan bahwa yang dia mau kedepankan itu bukanlah identitas tapi pluralitas, ya. Pluralitas yang dimaksudkan itu adalah bahwa kita ini hadir di dalam ruang publik itu dengan latar belakang kita masing-masing. Tapi menurut dia, politik itu hanya terjadi di dalam keberbedaan kita itu, ya. Jadi beda dengan identitas. Kalau orang masuk ke ruang publik misalnya dengan memakai politik identitas, maka dia anggap bahwa identitas yang lain itu menjadi terabaikan, ya. Jadi identitas dipandang sebagai sesuatu kategori yang berbeda. Nah sekarang kita lihat sedikit politik identitas itu apa, ya. Identitas itu dari kata bahasa Latinnya idem. Idem itu artinya sama. Artinya di dalam identitas itu, di dalam identitas sendiri itu yang dimaksud adalah kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam hal tertentu, misalnya wilayah, warna kulit, suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Jadi identitas itu kategorinya yang paling kuat itu adalah kesamaan. Tapi juga di dalam kesamaan itu juga serentak adalah perbedaan, ya. Karena ketika kita misalnya akrab ke dalam komunitas kita, misalnya saya orang Manggarai dan berkumpul sesama orang Manggarai saja, maka itu berarti bahwa semakin kita menegaskan diri ke dalam, maka kita juga semakin menegaskan perbedaan dengan komunitas lain di luar kita, ya. Jadi identitas itu sebenarnya persamaan sekaligus perbedaan. Jadi semakin sebuah komunitas itu identik secara ke dalam, maka dengan itu juga semakin dia menegaskan dirinya berbeda dari komunitas-komunitas lain di luar. Ya. Oke, baik. Nah sekarang, apakah identitas itu satu kategori yang bermasalah? Saya kira identitas no problem, ya. Identitas itu bukan masalah. Ya itu satu kenyataan faktual, ya. Bahwa kita ini lahir di dalam budaya tertentu, lahir di wilayah tertentu. Kita lahir, agama kita sudah ada. Gitu, ya. Dan identitas itu bukan soal. Jadi kita menerima bahwa semua kita punya identitas masing-masing. Ya. Dan kita perlu menghargai identitas itu. Nah, apa yang keliru dari identitas ini ialah bahwa ketika dia dipolitisasi. Nah, di sini politik identitas itu bermasalah. Identitas sendiri tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah politik identitas. Karena di sini identitas itu dipolitisasi, ya. Identitas itu dipolitisasi artinya mempermainkan sentimen kesukuan atau agama untuk tujuan. Ya. Nah, di situ identitas bermasalah. Bukan identitas yang bermasalah, tapi politisasinya itu yang bermasalah. Ya. Jadi politik identitas itu adalah konsep atau gerakan politik yang menjadikan identitas, perasaan kesukuan, agama, warna kulit, wilayah dan lain sebagainya sebagai kategori politik. Nah, teman-teman, kalau melihat analisis Aren, kita melihat bahwa memang Aren tidak pernah menyebut politik identitas, ya, tidak pernah. Tetapi kalau kita lihat dari penjelasan dari awal, itu sebenarnya substansi dari pembicaraan tentang politik identitas ada dalam seluruh filsafat Aren, yaitu ketika dia mengkaji tentang totalitarianisme, ya, tentang propaganda ras oleh Hitler itu sebenarnya sudah masuk pada kategori politik identitas, politik ras. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa contoh dari politik identitas itu adalah Trumpisme, kemudian pemilu presiden 2015, kemudian pilgub DKI, dan juga di NTT. Saya bicara sedikit ya di NTT, ya, mungkin saya tidak menulis atau kaji secara khusus, nanti Andi yang kaji secara khusus. Tapi di NTT saya lihat itu, ya mungkin basis agama itu juga kuat. Tapi mungkin lebih kuat juga adalah politik kesukuannya itu sangat kuat. Karena kita masih terikat erat, kesadaran kita itu masih terikat erat dengan komunitas-komunitas primordial. Ya. Maka kita melihat bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah bangsawan. Jadi kita melihat pemimpin itu seolah pemimpin itu adalah bangsawan, seolah pemimpin itu adalah raja. Padahal bukan, ya. Dan kata-kata bangsawan raja itu kata-kata yang sudah usang di dalam politik. Ya. Dan kita semestinya tidak bisa melihat pemimpin itu sebagai bangsawan, sebagai raja. Bahkan kalau ada katakan bahwa tokoh-tokoh tertentu itu adalah bapak bangsa dan kita semua adalah anaknya, mengandaikan bahwa kita semua adalah anak, itu satu kategori yang apolitis. Ya. Karena seperti kata Aren, hubungan antara bapak dengan anak itu adalah hubungan dalam ruang privat, bukan hubungan dalam ruang publik, dalam politik. Ya. Jadi, ya. Baik, saya tulis di sini itu lebih mudah di NTT ini, lebih mudah seorang bakal calon itu masuk ke rumah adat atau kunjung pastoran-pastoran daripada masuk kampus. Ya, benar tidak? Ya. Orang lebih mudah. Ya, mungkin kita katakan itu adalah ekspresi dari
identitas kita sebagai umat yang berbudaya, ya. Tapi saya kira itu adalah menunjukkan sebenarnya bahwa nalar kita itu masih diisi dengan nalar kesukuan atau juga ya nalar primordial semacam itu, ya. Oke, masuk ke rumah adat misalnya mungkin ya sebagai penghargaan terhadap budaya, ya. Tapi sebenarnya yang dituntut sebenarnya orang berkampanye itu dengan memakai nalar publik, ya. Bila perlu orang bakal calon itu masuk ke kampus dan berdebat dengan mahasiswa. Di sana yang diuji itu adalah bukan nalar privat, di sana yang diuji itu adalah nalar publik seorang pemimpin, ya. Anda berbicara apa tentang sebuah kebijakan politik dan ditentang secara akademis, ya. Maka orang mesti masuk kampus kalau berani, ya. Kalau orang punya nalar publik. Tapi kita lihat bahwa itu sangat kurang, ya. Sangat kurang. Jadi sehingga dengan kata lain bahwa sebenarnya politik identitas itu sebenarnya gejala dari krisis nalar publik, ya. Kalau seorang politisi mengungkapkan atau memakai politik identitas, itu berarti bahwa yang diacu pertama-tama itu bahwa dia kekurangan nalar publik. Oke, baik, ya. Nah, saya sedikit gambarkan di sini salah satu skema yang saya buat. Itu kita lihat bahwa di sini ada politik identitas. Nah, saya katakan tadi politik identitas adalah krisis dari nalar publik. Nah, kita lihat di dalam pembicaraan politik abad ke-21 sekarang ini, politik identitas ini dipermainkan oleh dua tren politik ini, dua tren cara berpolitik ini. Yang pertama di sini adalah politik pasca kebenaran, ya. Sudah pernah dengar istilahnya, politik pasca kebenaran. Politik pasca kebenaran ini adalah satu politik di mana orang mempermainkan sentimen-sentimen. Jadi pasca kebenaran itu adalah satu fenomena di mana orang merasa bahwa pikiran itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi orang tidak perlu berpikir, ya. Bahkan orang dilarang untuk berpikir. Ya, politik pasca kebenaran. Jadi bukan lagi kalau dalam filsafat Kant katakan berani untuk berpikir, ya. Itu abad pencerahan, berani untuk berpikir. Tapi sekarang di dalam pasca kebenaran ini berani untuk tidak berpikir. Ya. Itu kebalikan yang sangat radikal, ya. Berani untuk tidak berpikir. Nah, di sini misalnya di politik pasca kebenaran ini para politisi ini tidak percaya pada argumen-argumen para ahli. Nah itu, ya. Jadi salah satu kategori politik pasca kebenaran itu adalah the death of the expert, ya. Kematian para ahli. Jadi pernyataan-pernyataan para ahli, pernyataan itu misalnya mereka yang mengkaji khusus tentang politik atau yang ahli di penelitian tentang kenyataan-kenyataan sosial itu tidak dipercaya lagi oleh para politisi. Mereka tidak percaya itu. Jadi itu politik pasca kebenaran. Maka yang dimainkan di sini bukan lagi nalar, bukan lagi kebenaran, tetapi apa? Sentimen. Ya. Jadi sebagai ganti dari nalar itu adalah orang mempermainkan, para politisi itu mempermainkan sentimen. Bisa sentimen agama, bisa sentimen suku, bisa sentimen ras dan lain sebagainya. Oke, ya. Baik, itu tentang politik pasca kebenaran. Kemudian politik identitas juga dipermainkan dengan cara apa yang disebut dengan populisme. Populisme itu sudah ada dari dulu, ya. Saya kira populisme ini tumbuh pertama kali di Amerika Latin, ya. Gerakan-gerakan populis muncul. Tapi bedanya teman-teman, kalau di Amerika Latin itu seiring dengan perkembangan teologi pembebasan, di Amerika Latin itu populisme kiri. Populisme kiri artinya orang berbicara tentang anti terhadap kemapanan, anti terhadap kekuasaan, anti terhadap status quo. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak neoliberalisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Jadi tidak populisme kiri itu sebenarnya satu populisme yang sangat ideal sebenarnya. Tapi dalam kenyataan, seperti dalam sejarah di Amerika Latin, populisme kiri itu ketika orangnya, pemimpin populis itu masuk ke dalam kekuasaan, dia menjadi penguasa, berhasil menjadi penguasa dengan dukungan rakyat yang tertindas, dia akhirnya kembali menindas rakyat. Nah itu. Jadi populisme kiri juga tidak menyelesaikan soal ketika dia kembali menjadi penguasa atas rakyat. Nah di Indonesia rupanya yang berkembang itu bukan populisme kiri ini, tapi populisme kanan. Ya. Populisme kanan artinya apa? Populisme kanan itu populisme yang semata-mata itu menyebarkan atau mengeksploitasi sentimen agama, isu-isu agama, isu-isu ras, supaya mendapat dukungan publik, mendapat dukungan dari populus. Populus itu artinya, bahasa Latin itu artinya rakyat. Tapi dia beda dengan demos dalam demokrasi, ya. Demos itu adalah massa yang sadar diri sebagai warga negara, massa yang kritis. Sementara populus ini adalah kumpulan massa yang bisa dengan cepat diperalat oleh propaganda-propaganda atau kampanye-kampanye yang bersifat sentimen. Ya, itu bedanya. Nah sekarang kita lihat populisme dengan pasca kebenaran itu sama-sama menyebabkan kerusakan demokrasi. Nah itu muncul dalam fundamentalisme, rasisme dan juga otoritarianisme. Ya. Baik, ya, saya lanjutkan. Kalau teman-teman belum capek,
Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, pandangan Arendt bagaimana. Tadi kita lihat bahwa kategori utama politik menurut Arendt itu adalah ruang antara, ya, pluralitas, perbedaan, komunikasi. Nah, itu berarti bahwa bagi Arendt kesamaan itu tidak bisa menjadi dasar untuk tindakan politik, ya. Bagi Arendt kesamaan itu tidak bisa menjadi dasar untuk tindakan. Bagi Arendt itu kesamaan sama dengan dominasi, bertentangan dengan pluralitas atau kebebasan. Karena itu dia katakan, pasti dia katakan, walaupun dia tidak menggunakan istilah politik identitas, tapi kita bisa mengatakan bahwa bagi Arendt politik identitas itu adalah anti politik. Ya. Karena politik itu bukan kesamaan, tapi kesalingan di dalam keberbedaan. Dia katakan di sini, manusia tiranis, diktator, fanatikus, provokator merasa mampu berkomunikasi dengan orang-orang hanya jika orang-orang ini meleburkan diri dalam subjek tunggal yang homogen. Ya. Artinya subjek tunggal kita punya massa yang homogen, artinya satu pikiran, satu sikap dan lain sebagainya. Karena itu bagi dia politik identitas itu sama seperti kediktatoran, itu adalah lawan dari res publica. Res publica artinya lawan dari kepentingan publik. Ya. Nah, ini satu konsepnya yang terkenal yang menurut saya sangat dekat dengan politik identitas. Kalau kita mau uraikan politik identitas, itu dikatakan politik identitas itu adalah kolonisasi ruang publik oleh ruang privat. Jadi pada masa itu liberalisme itu sangat kuat. Dan bagi liberalisme itu yang dinamakan dengan totalitarianisme, bagi liberalisme itu adalah bahwa ruang privat dikuasai oleh ruang publik. Karena itu liberalisme katakan bahwa bagaimanapun juga hak individu itu harus bisa dilindungi dari kekuasaan. Hak individu itu harus bisa dilindungi dari negara. Hak individu itu harus bisa dilindungi dari mayoritarianisme atau kelompok hegemoni, kelompok mayoritas. Nah, bagi Arendt yang menjadi persoalan utama bukan itu. Bagi Arendt yang menjadi persoalan utama itu adalah bahwa ketika ruang publik itu menguasai ruang publik. Mengapa? Ini karena ada perbedaan antara konsep tentang kekuasaan, ya. Bagi Arendt bagi liberalisme kekuasaan itu adalah ketika hak individu itu didahului oleh kepentingan publik. Sementara bagi Arendt kekuasaan itu sebenarnya berarti bahwa ruang publik atau hak publik atau kepentingan publik itu harus mendahului individualisme, harus mendahului hak individual. Baik, dia katakan di sini pluralisme sipil itu diganti dengan monisme atau kesatuan etnis, religius. Seluruh rakyat yang terdiri dari berbagai suku agama direduksi menjadi satu bangsa saja. Tetapi bukan bangsa dalam arti bangsa sebuah republik, melainkan dalam arti etnis, yaitu hubungan-hubungan darah, keluarga, suku, agama, dan lain sebagainya. Ya? Karena itu dia katakan bahwa di sini kita lihat kolonisasi atau penguasaan ruang publik oleh ruang privat itu adalah di mana yang berlaku itu adalah etnos, bukan demos. Ya? Apa itu etnos? Etnos itu artinya hubungan suku, hubungan sebagai hubungan agama, hubungan kesukuan, keluarga, dan lain sebagainya. Maka di sini kita lihat bahwa etnos itu adalah atau kolonisasi ruang publik atau ruang privat, atau katakanlah identitas adalah wacana tentang pribumi versus non pribumi, wacana tentang asli versus pendatang, wacana tentang putra daerah versus bukan putra daerah, ya, wacana tentang ya Katolik versus Protestan, wacana tentang Flores versus Timor, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu menurut Arendt itu adalah ketika orang memasukkan ini ke dalam wacana publik dan diucapkan di ruang publik, maka itu berarti bahwa yang berlaku di sana bukan lagi kategori demos sebagai warga negara, tetapi sebagai etnos. Ya. Dilihat sebagai orang itu berasal dari suku ini, orang itu berasal dari agama ini, dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi melihat orang itu sebagai warga negara. Nah, itu menurut Arendt politik identitas. Nah, penguasaan ini juga itu terjadi ketika hubungan dominasi di ruang privat tadi, kategori dominasi di ruang privat itu dijadikan sebagai satu hubungan di dalam ruang publik, di dalam politik. Maka itu di sana juga terjadi penguasaan ruang publik oleh ruang publik. Baik itu ya. Nanti kalau kurang ini kita bisa diskusi. Baik, nah sekarang sedikit lagi itu Arendt katakan ya politik identitas itu juga sangat sering berkaitan dengan permainan sentimen agama, ya. Jadi bagi dia itu politik identitas itu semacam pengaturan antara batas antara agama dengan politik, atau batas antara ras dengan politik, batas antara suku dan politik, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang politik identitas dari konsep Arendt, maka konsep lain yang bisa kita pegang itu ada pengaburan antara batas antara ruang publik dan ruang privat. Tidak jelas lagi ruang publik di mana, ruang privat di mana. Ya, seorang politisi dia bicara atau dia berpolitik dengan memakai identitas kesukuan, agama, dan lain sebagainya. Dia katakan begini ya, sejarah modern pernah dan sekali lagi menunjukkan persekongkolan antara tahta dan altar hanya mendiskreditkan keduanya.
Tapi sementara pada masa lalu bahaya itu terutama menyentuh pemakaian agama sebagai dalih semata, maka lewat investasi tindakan politik bahaya itu semakin besar dewasa ini. Ya. Jika kita sekali lagi mencoba menginspirasi kehidupan politik dengan hasrat atau nafsu agama atau memakai agama sebagai sarana politik, maka eksesnya adalah transformasi agama menjadi sebuah ideologi semata atau kemerosotan perjuangan kita melawan totalitarisme dengan adanya fanatisme yang sungguh-sungguh bertentangan dengan kebebasan. Ya. Jadi intinya bahwa bagi Arendt itu pemakaian politik agama itu di dalam politik itu sebenarnya menghancurkan kedua-duanya, menghancurkan baik agama maupun juga politik, baik politik maupun juga agama. Ya. Kalau orang pakai politik agama itu berarti bahwa dia menghancurkan kemurnian agama itu sendiri, sekaligus juga dia menghancurkan esensi politik itu sendiri. Ya. Maka dulu kalau kita kenal Cak Nur atau Nurkolis Majid itu dia katakan bahwa Islam yes, partai Islam no. Ya. Nurkolis Majid salah satu tokoh Islam plural, progresif. Dia katakan bahwa Islam yes, tapi partai Islam no. Dia melihat gejala itu. Jadi kalau orang mulai memakai simbol-simbol agama dipolitisasi, kitab suci dipolitisasi, Tuhan bahkan dipolitisasi, maka itu merusakkan kedua-duanya, merusakkan agama sekaligus juga merusakkan politik itu sendiri. Baik, baik tentang taktik politik sebagai the art of the week itu, taktik politik itu pemakaian politik identitas semacam satu taktik dari orang yang sudah lemah secara politiknya. Kalau orang pakai politik identitas, itu berarti bahwa dia sebenarnya lemah secara politik. Ya. Dia tidak mampu untuk berpolitik sebenarnya. Kalau orang sudah mulai gunakan politik identitas. Baik. Nah, yang menjadi catatan untuk kita teman-teman, apalagi kita yang berjuang di gerakan-gerakan sosial, kita harus lihat bahwa politik identitas juga atau anti politik itu bukan sekadar ciptaan birokrasi atau otoriter. Ya, melainkan juga produk dari sebuah masyarakat yang tidak memiliki penghargaan terhadap nalar dan kebebasan berpikir. Jadi ini juga bisa menjadi produk dari sebuah masyarakat di mana kebebasan kritis atau nalar itu tidak dihargai lagi. Maka politik identitas itu akan semakin mudah dimainkan oleh para politisi. Ya. Karena itu semakin suatu masyarakat tidak kritis, maka politik identitas juga makin kuat. Maka benih dari sebuah masyarakat totaliter itu juga makin tinggi. Karena itu kita selalu waspada ya. Yang saya katakan tadi, kalau kita sudah mulai takut untuk berpikir, itu suatu gejala yang sangat buruk sebenarnya. Itu berarti bahwa masyarakat totaliter itu benihnya itu sudah. Oke. Nah, hal berikut yang saya mau katakan begini. Politik identitas menurut Arendt itu adalah sebagai politik divide et impera. Ya. Kita kenal ya divide et impera. Divide et impera itu Arendt bilang begini. Buatlah kelompok-kelompok identitas itu terisolasi satu sama lain. Biarkan mereka salah paham satu sama lain, maka tak tumbuh solidaritas di antara mereka, maka mereka juga semakin mudah untuk dikuasai. Jadi ketika orang mempermainkan politik identitas, maka itu berarti bahwa bisa jadi itu adalah sebuah politisasi, sebuah taktik supaya identitas-identitas itu makin pecah, bermusuhan satu sama lain. Maka dengan demikian kita sebagai warga negara juga makin pecah. Akhirnya kita tidak peduli lagi dengan isu korupsi, isu-isu lain yang berhubungan dengan kebaikan publik itu menjadi hilang dari perdebatan publik. Karena apa? Karena kita sudah terjebak di dalam perseteruan antar etnis, perseteruan antar agama. Jadi Arendt katakan hati-hati dengan permainan politik identitas semacam ini. Ini adalah sebuah taktik divide et impera. Buatlah kelompok-kelompok itu terisolasi satu sama lain, maka hilang solidaritas di antara. Maka hilang juga keutuhan kita sebagai warga negara. Ya. Oke, baik. Nah sekarang bagian terakhir ya, teman-teman. Harap masih sabar ya. Bagian terakhir ini semacam satu usulan Arendt atau katakanlah satu masukan Arendt untuk kita, yaitu dia katakan mestinya kita bergerak sekarang dari politik identitas ke satu jenis politik lain yang disebut dengan politik solidaritas. Ya. Nah pernyataan Arendt yang terkenal itu seperti saya tulis di sini, pluralitas adalah ibu dari kekuasaan. Nah ini satu pernyataan yang sangat-sangat penting kalau kita mau bicara tentang Arendt. Ya. Pluralitas adalah ibu dari kekuasaan. Bagaimana menjelaskan ini? Baik, bagi Arendt pluralitas itu adalah conditio sine qua non. Ini bahasa Latin yang kurang lebih berarti conditio sine qua non arti prasyarat dari politik itu sendiri. Artinya prasyarat itu artinya satu syarat mutlak dari politik. Jadi kita hanya bisa berpolitik kalau ada pluralitas. Kalau tidak ada pluralitas, kalau kita semua ini hanya satu kelompok yang sama, kalau semua di Indonesia ini hanya terdiri dari satu bangsa, satu suku, satu agama yang sama, maka politik tidak ada. Jadi pluralitas itu adalah syarat utama dari politik.
Nah kemudian yang gua katakan bahwa bukan hanya kondisio sine qua non, tapi juga kondisio per quam. Kondisio per quam itu artinya bahwa sebenarnya dalam politik itu sendiri sebenarnya sudah ada pluralitas. Ya. Jadi politik itu, dan katakan politik itu adalah mensyaratkan dirinya sendiri. Ya. Karena politik itu sebenarnya sudah berarti mengandung pluralitas, makanya politik itu dia mensyaratkan diri sendiri. Ya. Baik, nah sekarang tadi dia katakan pluralitas tadi berarti kekuasaan. Nah kita lihat konsep kekuasaan. Menurut Marx, ya kita belajar tentang Marx. Marx itu katakan kekuasaan adalah peluang memaksakan individu, peluang memaksakan kehendak individu atas segerombolan massa, juga kalau kehendak itu ditentang. Ya, jadi itu konsep kekuasaan menurut Marx. Ya, jadi kekuasaan menurut Marx itu adalah pemaksaan kehendak kepada satu kelompok atau masyarakat, juga kalau kehendak itu ditantang atau ditentang. Itu konsep kekuasaan menurut Marx. Jadi ada pemaksaan di sana. Sementara bagi Arendt dia katakan bahwa bukan. Kekuasaan bagi Arendt itu adalah solidaritas. Kekuasaan berbeda dari kekerasan. Bagi Arendt, ketika seorang pemimpin politik atau seorang calon politik dia berusaha untuk diakui sebagai berkuasa, atau dia berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara memaksa atau memanipulasi, maka dia katakan bahwa itu bukan kekuasaan, itu adalah kekerasan. Maka bagi dia, rejim totaliter atau para pemimpin yang suka melakukan kekerasan supaya diakui sebagai berkuasa, sebenarnya dia sama sekali tidak berkuasa. Dia hanya melakukan kekerasan, bukan menunjukkan kekuasaan. Bagi Arendt, kekuasaan itu selalu muncul dari pengakuan, selalu muncul dari pluralitas, dan pengakuan itu adalah pengakuan dari kehendak bebas manusia, pengakuan dari kehendak bebas masyarakat. Nah, kalau kita lihat bahwa bagi Marx itu kekuasaan tampak, kekuasaan bagi Marx itu vertikal, ya, antara yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas memaksakan kehendak yang di bawah. Bagi Arendt, kekuasaan itu horizontal, bukan vertikal. Kekuasaan itu horizontal, artinya dia adalah produk relasi antara manusia di dalam ruang publik yang plural. Ya. Jadi malam ini ketika kita berkomunikasi, sebenarnya bagi Arendt ini adalah sebuah ruang kekuasaan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita menciptakan kekuasaan sebenarnya. Kata-kata Arendt sebenarnya, kekuasaan itu bukan milik siapapun. Kekuasaan itu bukan milik siapapun. Kekuasaan itu ada ketika orang mulai berkomunikasi, ketika orang mulai berbicara dalam kesaringan kebersamaan, maka di situ muncul kekuasaan. Karena itu kekuasaan bagi dia itu adalah sebuah produk dari komunikasi, produk dari pluralitas. Ya. Jadi malam ini sebenarnya kita punya kekuasaan, kita menciptakan kekuasaan. Ya. Nah, Arendt katakan bahwa mereka yang memakai kekerasan adalah makhluk yang lemah. Ya. Kalau orang sudah mulai kekerasan, itu berarti dia lemah sebenarnya. Ya. Baik. Oke, ini Arendt katakan. Arendt ini kalau foto dia selalu pegang rokok, ya. Bahkan dalam kuliah-kuliahnya di Eropa, kalau di Amerika, kalau kita buka di YouTube itu dia selalu merokok. Ya. Orangnya sangat enjoy, ya. Kasihan dia sudah tahun 1975 dia. Baik, dia katakan begini. Kekuasaan sebenarnya tidak dimiliki siapapun. Kekuasaan terjadi di antara manusia-manusia jika mereka bertindak bersama. Dan dia segera lenyap setelah mereka tercerai berai. Jadi ini penting untuk kita yang melakukan gerakan sosial. Ya. Jadi ketika kita tercerai berai, maka kekuasaan itu akan hilang. Tapi ketika kita satu tujuan untuk berjuang secara bersama-sama, maka kekuasaan itu akan selalu ada. Ya. Baik, nah ini bagian yang paling akhir, ya, dari presentasi saya. Dia katakan bahwa karena kekuasaan itu adalah solidaritas, kebersamaan di antara perbedaan, maka dia katakan bahwa civil society itu sangat penting. Bagi Arendt itu bagi saya adalah salah satu filsuf yang sangat menekankan civil society, ya, sangat menekankan masyarakat sipil, kebebasan masyarakat sipil. Kenapa? Karena bagi dia kekuasaan tumbuh di dalam kesatuan dan solidaritas civil society. Jadi dia berbicara tentang kekuasaan dalam konteks civil society. Dia sangat menekankan civil society. Maka Arendt itu dia sangat mendukung gerakan-gerakan sosial, ya, LSM, kemudian kelompok-kelompok aktivis, organisasi-organisasi sipil, termasuk PMI dan lain sebagainya. Pokoknya semua gerakan sosial yang berusaha untuk melindungi individu atau warga dari paksaan kelompok atau dominasi rezim, itu Arendt sangat mendukung. Ya. Dia sangat mendukung gerakan sosial. Tapi Arendt mengingatkan, Arendt tak menghendaki evolusi. Arendt tak menghendaki revolusi. Ya. Jadi Arendt tidak menghendaki perubahan dengan kekerasan, melainkan perubahan melalui suatu diskursus. Ya. Jadi ini catatan untuk kita juga. Karena Arendt sangat menekankan politik sebagai komunikasi, sebagai satu tindakan bersama dalam kesalingan dan perbedaan dengan rasionalitas, dengan nalar publik,
komunikasi, maka dia sangat menganjurkan supaya jangan melakukan revolusi dan jangan melakukan perubahan politik itu dengan cara kekerasan. Tapi lakukanlah itu melalui sebuah diskursus. Nah, bagian terakhir sebagai kesimpulan saya dari pembicaraan tentang Hannah Arendt, dia katakan bahwa jika politik identitas menghancurkan politik dengan memperalat sentimen-sentimen agama, suku, ras, dan lain, solidaritas mengembalikan hakikat politik dengan komunikasi publik antar warga negara untuk merumuskan masa depan bersama, membicarakan isu-isu publik secara rasional dan kritis, menentukan bersama arah perjalanan politik yang tepat, dan melawan segala bentuk kelaliman dan patologi dari sebuah rejim. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan teman-teman merasa bahwa ada sesuatu yang bisa diperoleh dari pembicaraan saya tentang Hannah Arendt dikaitkan dengan politik identitas, baik di NTT maupun juga secara global dan nasional. Oke, itu saja. Terima kasih.